Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gila. Nah, kalian hari ini hadir semua? Iya. Siapa yang tidak hadir? Alif. Apa? Alif. Kenapa sakit? Bikin. Siapa lagi? Asep kenapa? Sudah berapa hari? Oke, semuanya masih fokus? Masih semangat? Oke, fokus semuanya ke Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Kalau kemarin kita tentang apa belajarnya? Sebab kemarin kita sudah belajar tentang pesawat sederhana, sudah tuntas ya, sudah selesai. Sekarang kita ke bab baru, yaitu tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Oke, semuanya fokus. Secara kasat mata, kalian gak mungkin gak tahu tumbuhan, ya kan? Gak mungkin gak tahu tanaman. Pasti tumbuhan itu ada apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Berkembang, apa lagi? Bernafas, apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dan berkembang. Hewan tumbuh dan berkembang. Sama halnya dengan tumbuhan. Pasti tumbuh dan berkembang. Sudah makan, ya kan? Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan makannya bagaimana? Nutrisinya bagaimana? Cara menyerapnya? Makanya tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, yaitu mengetahui struktur organ dari berbagai tumbuhan. Yang kedua, menganalisis fungsi organ dari berbagai tumbuhan. Yang ketiga, memperhatikan struktur dan fungsi organ dari berbagai tumbuhan. Nilai IPA, Ibu menilai pengetahuan, dan juga Ibu menilai keterampilan. Oke, ada dua tumbuhan. Ada yang kenal ini tumbuhan apa saja? Kaktus dan jerapah. Ada yang paling tahu nggak ini tumbuhan apa? Ayo, dari tadi ya. Ini tumbuhan kaktus, yang ini tumbuhan jerapah. Kalau kaktus kita biasanya lihatnya di mana? Tempatnya sejuk apa gersang? Kalau seandainya teratas suka lihatnya di mana? Ya. Ada Bu, Keisha. Oke, Keisha. Apa yang dipikirkan oleh Keisha? Ibu, kenapa sih kalau kaktus itu batangnya tebal-tebal, terus gak punya bunga? Terus kalau teratai, daunnya gede-gede. Kenapa ya, Bu? Kok kaktus kuat yang hidup di daerah yang kering, yang jarang hujan, tapi bisa Kok kaktus bisa kuat di daerah kering, jarang hujan, tapi kok bisa hidup? Dari mana nutrisi sama airnya begitu? Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku tuh Sabrina. Oke, Sabrina. Coba suaranya yang keras. Bu, kok teratai gak layu, sedangkan bunga-bunga lain kalau disiram terus-menerus malah mati. Teratai kenapa di tempat air tidak layu? Padahal kalau saatnya kita menyiram bunga terus-terusan, kadang tumbuhannya suka layu, bahkan sampai mati, sampai busuk gitu ya. Ada lagi? Ibu setuju, Bu? Apa sih? Coba. Jadi akar batang sama daunnya yang bakalan hidup. Oh, jadi akar, batang sama daunnya yang bakal tumbuh dan berkembang. Oke, pertanyaan tadi akan Ibu ambil satu rumusan masalah untuk pembelajaran hari ini. Jadi, rumusan masalahnya itu Ibu akan ambil bagaimana tumbuhan bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Benar? Bagaimana sih tumbuhan bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya? Ya kan? Sama yang tadi pertanyaan dari Keisha, bagaimana sih kaktus itu bisa tumbuh di tempat kering, gersang, gitu kan ya? Lalu mengapa tumbuhan kaktus dan tumbuhan lotus memiliki struktur organ yang berbeda? Tadi kan Keisha juga bertanya, tidak ada daun di kaktus, gitu kan? Tadi juga ada yang bertanya, bagaimana sih tumbuhan itu hidup di air tapi tidak mati, ya? Nah, terus tuh bagaimana tumbuhan
tersebut mendapatkan air dan mineral di habitat kering dan basah. Oke, gitu. Nah, sekarang Ibu mau kalian kumpul dengan kelompok belajar. Bisa dibentukkan kelompok belajar? Sudah. Nah, masih ingat siapa teman-temannya? Masih. Oke, sudah kumpul semuanya ya. Nah, sekarang kalian berlian buka cara kerja eksperimen transpirasi air ya. Alat tambahannya sudah siap belum? Sudah. Nah, sekarang kalian mari bereksperimen dulu. Buka cara kerjanya. Sudah dibuka semua? Pahami RKPD-nya, pahami cara kerjanya. Silakan kalian bekerja dengan kelompok masing-masing ya. Tugaskan sesuai dengan jobnya masing-masing. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Oke? Siap? Silakan bekerja. Nah, sekarang yang pertama isikan air, ya kan? Tunggu dulu sampai 10 cm berarti. Ukur sampai 10 cm dari bawah. Nah, ukurnya seperti ini. Harus 30. Ya, 30 sama. Nah, pandai 10 cm-nya pakai itu tuh, pakai ini nih. Nah, sekarang tandanya mana Kak? Ambil tandanya. Video boleh. Nek cobain juga, cobain. Tuh, kasih tanda 10 cm. Oke, ya. Sekarang isi airnya sampai tanda yang sudah kamu buat. Tegak lurus. Tandai. Sip, tandai. Kalian dimasukkan semuanya ke dalam isi botol dan masukkan ke dalam plastik. Silakan. Tutup rapat-rapat, jangan sampai ada yang terbuka ya. Di situ ada volume awal ya, volume awal air. Caranya bagaimana menghitungnya? Pertama ya, cara menghitungnya adalah menghitung volume air. Jadi I sama dengan luas alas kali alasnya berbentuk apa? Segitiga atau lingkaran? Masih ingat luasnya sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Berdasarkan pengamatan struktur organ terhadap tumbuhan kelapa, tanaman kelapa termasuk ke dalam jenis tanaman monokotil dengan ciri-ciri sistem akar serabut. Batang tidak memiliki kambium sehingga berkas pengangkut menyebar.
memiliki bentuk dan struktur petualang, daun sejajar dan melengkung. Bagian bunga kelipatan 3 dan biji memiliki 1 kotiledon. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, kecepatan transpirasi air di tempat terang dan gelap berbeda. Pada keadaan terang, tinggi air menyusut hingga 0,5, sedangkan pada keadaan gelap, tinggi air hanya menyusut 0,1. Dengan perhitungan kecepatan transpirasi air didapatkan kecepatan pada keadaan terang 0,0098. Transpirasi air didapatkan sedangkan pada keadaan gelap 0,0018, sehingga kecepatan pada keadaan terang lebih cepat dari pada keadaan gelap. Tanaman teratai tumbuh dan berkembang di atas permukaan air. Salah satu cirinya adalah memiliki daun yang lebar. Fungsinya dari daun yang lebar ini salah satunya adalah untuk mengapung di permukaan air. Permukaan daun teratai yang lebar mengandung banyak stomata, sehingga memudahkan untuk melakukan penguapan. Itulah kenapa teratai bisa bertahan hidup walaupun di atas permukaan air. Sudah kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba. Saya bisa menambahkan hasil diskusi kelompok kami dengan tumbuhan kecil. Berdasarkan pengamatan struktur organ terhadap tumbuhan cabai, tanaman cabai termasuk ke dalam jenis tanaman dikotil. Dengan ciri-ciri sistem akar tunggang, batang memiliki kambium dengan berkas pengangkut, belikat, memiliki bentuk dan struktur petulang dan menyirip, menjaring bagian bunga kelipatan 2, 4, dan 5, serta biji memiliki 2 kotiledon. Berdasarkan hasil dari eksperimen transpirasi air, maka dapat kita ketahui bahwa tumbuhan tumbuh dan berkembang karena struktur dan fungsi organ yang saling berkaitan satu sama lain. Uniknya, tumbuhan kaktus memiliki batang tebal sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan duri sebagai daun yang kecil berfungsi sebagai pemulai penguapan. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Dan daunnya memiliki banyak stomata sehingga mudah melakukan penguapan. Wah, ini komplit sekali. Dari kelompok berapa mana? 1. Dari kelompok 1 kelompok 1 ya. Menerangkan bahwa tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang karena saling berkaitan antara struktur dan organ tumbuhan. Saling berfungsi dengan baik ya. Tadi dijelaskan juga kenapa sebuah kaktus bisa hidup di tempat gersang, ya kan? Karena kaktus itu apa tadi? Batangnya tebal, ya kan? Dapat menyimpan cadangan makanan. Hubungannya dengan transpirasi air apa? Tadi kan tentang penguapan. Katanya, Ibu jelaskan dulu ya, bahwa kaktus itu stomatanya kecil, sehingga penguapannya pun kecil. Nah, makanya airnya bisa dijadikan sebagai cadangan makanan. Berbeda dengan teratai. Kalau teratai, daunnya kenapa lebar? Di sana ada banyak stomata, sehingga air yang banyak diserap oleh teratai diuapkan oleh stomata dan daun. Makanya kenapa tadi teratai di dalam kayu, ya? Mengerti? Coba Deli, silakan bacakan yang keras kesimpulannya. Semuanya perhatikan kesimpulannya. Nanti ada evaluasi ini, harus rapi semua. Silakan Deli. 1. Tumbuhan tumbuh dan berkembang karena struktur dan fungsi organ yang saling berkaitan satu sama lain dari fungsi akar ke batang lalu ke daun, semua saling berkaitan. Sama halnya dengan manusia dan hewan. Tuhan menciptakan tumbuhan dengan struktur dan fungsi organ yang memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sehingga tumbuhan pun dapat tumbuh dan berkembang. 3. Segala sesuatu Tuhan menciptakan dengan struktur dan fungsi organ yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk memenuhi nutrisi sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Sip, bagus banget. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nih, Ibu mau tekankan ke kalian bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan dengan struktur dan fungsi organ yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk memenuhi
menyenangkan. Apa yang buat Amanda senang di pembelajaran IPA ini? Saat ukur daun. Karena pertama kali. Oh, pertama kali kan baru-baru sekarang ya mengukur daun. Buat apa gitu ya? Ternyata ada fungsinya ya untuk di pembelajaran IPA saat mengukur daun. Oke, terima kasih kepada IPA kelas 8. Berapa ini? 10 ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu mengingatkan kembali bahwa pembelajaran hari ini tuh tingkatkan rasa syukur bahwa kita harus merawat tanaman. Bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ada tujuannya ya. Ibu mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kembali untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang jaringan tumbuhan. Kalau nanti bilang silakan tutup. Kita berlanjut. Sesudah belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada kelas 8 10 ya. Ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.